Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunadi. Latar belakang tadi sudah lihat ya, sarjana teknik sipil juga mantan karyawan. Ya, sarjana teknik sipil kok nyasarnya ke sini ya. Kalau sarjana teknik itu kan ST ya, sebenarnya sarjana Tiansi yang benar ya. Tapi belum diwisuda, belum dapat mobilnya soalnya ya. Oke Bapak Ibu, saya yakin Anda datang kemari ingin belajar, tapi saya tidak ingin mengajari Anda karena saya hanya ingin berbagi pengalaman saja sama Anda. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Saya mau tanya nih sama Anda ya. Healthylicious ya. Menjadi sehat itu sangatlah nikmat ya. Sekarang saya mau tanya sama Anda nih, sehat itu modal atau tujuan? Modal ya, seperti bisnis ya yang dikelola dengan modal. Modal kita yang awalnya gratis, betul nggak? Ya, modal kita awalnya gratis. Di sini ada yang bernapas bayar, ada nggak? Nggak ada ya. Ya, buang air kecil ya mungkin kalau tempat tertentu bayar, tapi biasanya kan gratis, betul kan? Nah, tapi ada nggak orang bernapas bayar? Ada. Kalau sudah masuk rumah sakit ya, napas bayar. Kalau sudah masuk rumah sakit, buang air kecil juga bayar. Modal kita awalnya gratis tapi jadi mahal. Kenapa? Karena ya tidak ada manualnya. Jadi kita lahir itu tidak bersama dengan buku petunjuk ya bagaimana cara menjaga kesehatan ya. Ada yang pas lahir ibunya langsung ada buku petunjuknya gitu, nggak ada ya. Kita harus aktif mencari ya informasi tentang kesehatan. Pertanyaannya adalah kita aktif nggak ya mencari informasi tentang kesehatan atau kita terima aja apa adanya ya. Bapak Ibu, yang benar adalah kita harus aktif mencari informasi tentang kesehatan. Nah sekarang saya mau tanya, lebih penting mana nih, sehat atau kaya? Lebih mudah meraih mana, sehat atau kaya? Sehat. Ya kalau ini sehat aja ya. Lebih mudah mempertahankan mana, sehat atau kaya? Sehat kayaknya ya. Mempertahankan kaya gimana? Nah kalau kita sehat, hidup kita baik, setuju ya? Nah akhirnya kita bisa kerja, bisa presentasi ya. Kalau yang mungkin ngantor bisa masuk kantor ya, lebih produktif. Nah banyak orang ketika muda mereka mencari materi, mereka melupakan kesehatan. Banyak nggak ketemu yang kayak gitu? Banyak ya, waduh disuruh bos masuk padahal hujan ya, demi dapat duit, demi ngejar lemburan pulangnya malam ya padahal rumahnya jauh dan sebagainya. Tapi ketika sudah tua dia buang materi, dia mencari kesehatan. Jadi materi yang sudah dikumpulkan segitu banyak akhirnya habis juga. Kenapa? Karena dia harus menjaga kesehatannya ketika tua ya. Nah yang namanya sakit itu bukan terjadi tiba-tiba ya, itu akumulasi tanpa batas waktu ya. Nah menurut WHO ada orang sehat, siapa di sini yang ngaku sehat? Ada nggak? Nggak berani. 20% orang di dunia itu sehat ya, benar-benar sehat, tidak sakit. Nah kalau di sini yang sakit ada nggak? Nggak angkat tangan juga, ini apa dong ya? Kalau 5% di dunia itu sakit, tapi saya rasa bukan di sini. Kenapa? Karena kalau orang sakit itu dirawat di rumah sakit, ya. Nah, 75% sisanya itu sehat bermasalah. Ketika dia dilihat dari luar sehat, tapi ketika pas diperiksa ternyata banyak penyakitnya. Nah, seperti apa sih gejala sehat bermasalah? Seperti ini, rambut rontok, sering buang air kecil, penurunan fungsi seks, sering lupa, murung, depresi, susah tidur, sering gugup, sulit konsentrasi, ya. Anda bingung ya milihnya ya. Biasanya kan disuruh pilih prioritas utama, bener nggak? Ya. Di sini prioritas utama Anda yang mana? Nggak ada ya. Ya. Nah, ya. Tapi pasti ada nggak yang ngalamin ini semua? Ada ya, ada. Nah, saya nggak akan bahas semua, saya akan bahas yang ini aja nih. Gangguan buang air besar, ya. Nah, ada ya orang sulit buang air besar, ada ya. Ya susah banget nih sampai kayak gini gitu ya mukanya gitu ya. Nah, asupan makanan dan keluaran kotoran, dua-duanya adalah fungsi tubuh dalam mempertahankan kehidupan manusia. Dan dua-duanya itu harus seimbang. Jadi ketika kita masuk, keluar juga sebaiknya seimbang sama. Tapi kalau misalnya yang keluar itu tidak sama dengan yang masuk, mungkin lebih sedikit gitu ya, itu bisa terjadi gangguan pada tubuh. Nah, WHO menentukan standar bahwa makan cepat, cerna cepat, keluar cepat. Jika tubuh Anda memenuhi standar ini, berarti tubuh Anda bisa berfungsi dengan normal. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya Anda tidak bisa memenuhi fungsi ini, biasanya Anda mengalami yang namanya sembelit. Nah, sistem pencernaan Anda berarti bermasalah. Dan itu bisa berakibat fatal.
Nah, sembelit itu artinya adalah waktu transit makanan dalam usus berlangsung lebih dari 72 jam atau lebih dari 3 hari. Jadi kotorannya nyangkut gitu atau keras seperti itu. Nah, gejalanya seperti apa sih sebenarnya? Ya, penyebabnya itu adalah tinjanya keras misalnya. Ini ada bentuk-bentuk tinja. Yang paling atas ya. Yang paling atas itu adalah yang paling keras. Jadi susah lewat gitulah istilahnya. Ya. Ini nggak usah dibahas kali ya. Ya. Pokoknya biasanya kalau sembelit itu tipe 1, biasanya seperti itu, ya. Terus pencernaan tidak nyaman, perutnya kembung, kemudian perut terasa penuh dan berat, kemudian pengeluaran tinja terasa lambat, ya. Ini ada yang mau makan? Ya. Ya. Ini es krim Bapak Ibu, cuman gambarnya bentuknya aja seperti ya itu, ya. Nah, pemicunya apa sih sebenarnya tinjanya itu? Karena kebiasaan makan tidak sehat. Ya, ada yang makan seperti ini ada. Waduh, burgernya gede banget itu ya. Itu buat makan seminggu kali ya. Nah, biasa makan tidak sehat, tidak berolahraga, ya. Kebiasaan menunda BAB, nanggung, ya. Nanti dulu BAB-nya. Stres berlebih, ya. Stres sekarang tidak memandang umur, bener gak? Anak kecil aja bisa stres, ya. Dan akhirnya berpotensi terkena kanker usus, ya. Pernah lihat ini kanker usus seperti ini? Ya, itu karena sembelit awalnya. Nah, kenapa sembelit bisa menyebabkan gangguan yang begitu luas? Karena zat-zat perusak zat-zat perusak yang ada dalam usus akan diserap darah, kemudian tercampur dalam racun dan akhirnya bisa menimbulkan ion-ion bebas di dalam tubuh, ya. Nah, sistem biota kuman di dalam usus menjadi kacau. Ini merusak kuman bermanfaat yang ada dalam usus. Ini karena sembelit. Fungsi usus menjadi kacau, saraf juga menjadi kacau sehingga menyebabkan kegoncangan saraf pada sistem saraf otak. Dan akhirnya bisa menimbulkan yang namanya kepikunan, gitu ya. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa 40% manula yang mengalami kepikunan ternyata karena mudanya sering sembelit. Jadi hati-hati ya kalau mudanya sering sembelit. Dan kotoran yang mengeras di dalam usus itu mempengaruhi jaringan di sekitarnya. Nah, banyak cara menghilangkan sembelit, tapi yang sering dianggap cara yang terbaik justru merupakan masalah besar. Biasanya mereka minum obat gitu ya, buat apa pencuci perut apa segala macam ya, obat-obat kimia seperti ini. Itu ternyata bisa memperlemah kemampuan usus, bahkan menimbulkan efek kebalikannya, malah jadi ketergantungan. Jadi kalau nggak minum itu nggak buang air besar ya. Jadi seperti itu bahayanya. Nah, cara mencegah dan menghilangkan sembelit yang paling efektif adalah memilih makanan berkhasiat dan alami. Jadi kita harus pilih makanan, jangan pilih makanan hamburger yang kayak tadi, jangan. Tuh udah pasti susah usus kita mencernanya juga. Dan sejumlah besar penelitian mengungkapkan bahwa mengkonsumsi makanan berserat tinggi merupakan zat gizi ke-8 setelah protein, gula, lemak, vitamin, mineral, dan air. Walaupun serat bukan zat makanan yang dapat diserap, tapi sangat penting untuk terjadinya proses biometabolisme. Nah, dan khasiat istimewa serat ini memperlancar buang air besar, mencegah atau mengurangi sembelit, terus kemudian mempercepat pergerakan kotoran di dalam usus, dan berikutnya bisa menurunkan kolesterol karena mencegah pengurusan pembuluh darah jantung, juga meningkatnya kolesterol LDL itu adalah penyebab pengerasan pembuluh darah. Jadi konsumsi serat tinggi bukan saja bisa mengeluarkan kolesterol dari dalam darah dan menurunkan tingkat kepekatan lemak di dalam darah, tapi juga dapat mencegah terserapnya lemak dari dalam makanan. Jadi kalau orang yang banyak makan serat itu biasanya nggak cepat gendut, badannya nggak cepat seperti tadi, gitu ya, karena ususnya lancar dan bermanfaat, terutama mencegah kanker usus besar. Karena apa? Karena tidak sembelit. Nah, dengan peningkatan konsumsi serat dapat memperbaiki sensitivitas jaringan ujung saraf terhadap insulin. Jadi tidak mengurangi kebutuhan akan insulin. Jadi tidak perlu insulin yang banyak-banyak. Sehingga buat orang yang diabetes itu sangat perlu sekali yang namanya serat. Nah, kebutuhan serat setiap hari itu 25 sampai 30 gram per hari. Pernah ngitungin nggak? Sehari kita makan ada seratnya berapa, nggak pernah ngitung ya. Nah, tapi sayangnya dewasa ini semakin meningkatnya taraf hidup penduduk, makanan yang dikonsumsi juga semakin halus, makin gampang milih makanan, dan kita akhirnya lebih suka makan makanan yang instan. Ya, jadi itu seratnya sangatlah kurang ya. Itu sebabnya makanya semakin banyak timbul penyakit yang berkaitan dengan kekurangan asupan serat. Nah, solusinya adalah kita memberikan asupan serat dalam tubuh, yaitu yang namanya kalau TNC keluarannya apa? Double cellulose. Nah, ini memproduksi tablet serat ganda. Jadi dia dibuat dari jenis serat tak larut dalam air, jenis serat larut dalam air, dan juga ditambahkan bubuk sanza ya, dan juga zat pemanis. Nah, fungsinya serat yang larut dalam air ini menjernihkan bakteri berbahaya dari saluran usus, mencegah penyerapan kolesterol. Jadi bisa diikat kolesterol. Jadi kita
kalau makan double cellulose ini bisa mengikat kolesterol yang kita makan, menghindari terlalu banyak kalori, menjaga berat badan. Dan serat yang tidak larut ini itu menambah jumlah tinja dan meningkatkan gerakan usus. Dan juga yang terakhir bubuk sansa ini memperlancar peredaran darah, menghilangkan zat berbahaya dan memperlancar buang air besar. Jadi banyak sekali fungsinya, ya. Nah, ini perhatian ya. Orang yang secara teratur mengkonsumsi produk ini akan lebih terjamin kesehatan saluran ususnya, terhindar dari kegemukan, penyakit mulut jantung dan lebih panjang harapan hidupnya. Ya. Ya, hati-hati. Bisa panjang. Nah, manfaat double cellulose, saya jelasin singkat aja. Buat darah itu tadi mencegah penyerapan kolesterol. Jadi nggak cepat mengalami yang namanya pengentalan darah atau mungkin timbulnya plak gitu karena kolesterol banyak yang diikat. Dan terhadap jantung mencegah pengerasan buluh darah jantung. Terhadap kanker mencegah timbulnya kanker usus besar. Terhadap tubuh mencegah kegemukan dan penyakit bawaan kegemukan. Terhadap sembelit memperlancar buang air besar. Terhadap perut membersihkan saluran usus dan kuman perusak. Jadi bisa juga sebagai penguras perut. Ya, terhadap diabetes dapat meningkatkan sensitivitas syarat terhadap insulin. Dia juga double cellulose ini bisa mengikat gula, gitu ya. Dan terhadap diare menormalkan sistem pencernaan. Jadi ini bagus banget buat yang diare, buat mah memulihkan mah dan masalah pencernaan, dan terhadap mual memulihkan mual. Seperti itu. Nah, kita biasanya dianjurkan 3 kali sehari 3 sampai 4 tablet dikunyah. Sekarang saya mau tanya nih. Double cellulose itu dimakannya sebelum makan atau sudah makan? Sesudah apa sebelum? Ya, ada yang bilang sebelum, ada yang bilang sudah. Ya, jadi yang benar mana nih? Sebelum atau sudah? Sebelum makan. Ya, kenapa? Karena kita kunyah dulu sebelum makan, habis itu langsung minum air 1 gelas. Biar apa? Biar mengalir sampai usus yang terakhir, gitulah jalur ususnya. Karena kalau cuma dikunyah doang, di usus yang atas aja. Kita harus minum segelas air biar dia nyebar. Habis itu dia akan melapisi usus, baru kita makan. Nah, ketika kita makan, entah itu berkolesterol atau gula, itu akan diikat oleh double cellulose. Sehingga aman, nanti bisa keluar kolesterolnya dengan buang air besar. Gitu ya. Buat bayi dilarang konsumsi. Alasannya kenapa? Karena dia mengikat lemak. Sedangkan anak kecil masih butuh lemak. Jadi biasanya memang buat anak kecil ini sebaiknya dibatasi. Boleh sih kalau terpaksa banget makan, cuman dibatasi, jangan terlalu banyak. Karena sama aja dengan teh juga ya. Ini mereka masih butuh lemak. Ya. Nah, sekarang lebih mudah dan murah menjaga kesehatan. Setuju ya? Daripada menyembuhkan penyakit. Coba bayangin kalau misalnya kita sudah sampai harus, ada kan orang yang nggak bisa buang air besar, jadi dia harus ke rumah sakit dulu pakai kantong, air besarnya diambil operasi terus kantong. Ada yang seperti itu mahal ya. Jadi lebih mudah dan murah menjaga kesehatan. Nah, sehat itu adalah visi ke depannya. Kita mungkin semua di sini sehat bermasalah, mungkin saya nggak tahu. Saya sih mendoakan bahwa kita semua di sini sehat, ya. Tapi sehat itu visi, ya. Kita pengennya nanti kita juga bisa sampai tua dan dalam kondisi tubuh yang baik-baik aja. Berarti pertanyaan saya, pilih mana? Sehat atau kaya? Ya, pilih sehat atau kaya? Ya, ini saya kemarin lagi nyapu di rumah, gitu, betul. Kayak yang duitnya yang lecek-lecek, ya terpaksa deh saya. Nggak bercanda ya. Jadi saya pilih dua-duanya. Setuju ya? Setuju ya. Jadi Anda sekarang kalau misalnya mau presentasi, mau apa, jangan lupa jaga kesehatan. Produktiansi ini penting sekali buat jaga kesehatan Anda. Sekarang Anda yang belum tahu manfaatnya double cellulose, Anda pakai. Ketika Anda sudah pakai, Anda bisa cerita ke orang dari hati, gitu ya. Jadi jauh lebih enak. Ketika ngasih tau orang, orang ada yang misalnya punya masalah dengan wasir nih, ambeien. Terus misalnya wasir Anda sembuh karena Anda mengkonsumsi double cellulose, Anda ceritanya juga jadi jauh lebih enak, gitu. Ya, jangan cuman Anda berbicara tapi Anda tidak memakainya. Oke. Nah, sekarang kita tadi cara sehat, sekarang kita bicara cara kaya, ya. Mau dibahas nggak cara kaya? Masih mau juga ya. Ya, sekarang saya mau tanya nih sama Anda. Tapi Anda nggak usah dijawab ya. Dalam hati aja. Buat apa Anda datang ke tempat ini? Ya, buat apa Anda join di bisnis ini? Buat apa Anda menjalankan bisnis Tianxi? Ya, apakah Anda mau jadi bintang 8 Excel? Ya. Kenapa? Nah, Anda jawaban-jawaban Anda ini, kalau itu saya sebut sebagai tujuan, alasan atau impian, benar nggak? Betul ya? Ya. Apa jawaban Anda? Terserah Anda yang menjawab sendiri. Buat apa ya? Apakah Anda mau? Ya, Anda yang jawab sendiri.
Itu yang disebut dengan tujuan, alasan, atau impian. Nah sekarang unicorn kan sering bilang impian dan sikap 95%, ya, teknis 5%. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya nih saya mau tanya sama Anda, di antara Anda di sini kalau misalnya dikasih duit 5 juta, ada yang mau nggak? Ada yang mau ya? 5 juta lumayan ya, bisa buat apa? Bisa buat beli handphone mungkin, bisa buat ya dan lain-lain. Mungkin yang buat kuliah mungkin bayar uang kuliah ya. Nah 5 juta, lumayan nggak 5 juta? Lumayan ya. Tapi kalau misalnya saya tawarkan sama Anda, pilih mana 5 juta atau 95 juta? 95 juta, ya berarti Anda normal semua, betul kan? Ya, kalau Anda pilih 5 juta Anda nggak normal nih, gitu. Mungkin salah masuk ruangan kali, ya 95 juta. Nah maksudnya adalah impian dan sikap ini jauh lebih penting daripada teknis, ya. Impian dan sikap misalnya seperti apa? Teknis itu seperti apa? Misalnya gini, Pak saya nggak bisa ngomong, itu teknis. Pak saya nggak bisa ini, nggak bisa presentasi atau nggak bisa buat janji, atau nggak punya duit, atau macam-macam ya. Kalau tanya sama upline Anda, mereka juga pasti tahu teknis itu apa ya, seperti itu. Waktunya saya ini nggak punya waktu banyak misalnya ya, itu teknis Bapak Ibu. Itu cuman 5% ya. Yang paling penting adalah impian dan sikap, alasannya ya. Nah Anda datang ke sini pasti ada yang membuat Anda mau datang dong, benar nggak? Kan di sini syaratnya core person. Nah kalau misalnya Anda datang ke sini, Anda nggak kejar syaratnya core person, ya Anda kan nggak bisa masuk. Nah apa yang buat Anda mau kejar core person? Apa karena upline Anda? Ya, kalau Anda benar ternyata iya Pak, saya tuh dipaksa sama upline saya. Swear deh, tadi sampai depan tuh saya masih dikarungin, misalnya kayak gitu ya. Jadi sampai sini baru dibuka karungnya ya, dipaksa misalnya kayak gitu. Coba deh Anda cari alasannya gitu. Kenapa? Karena saya yakin upline Anda itu melihat sesuatu dari dalam diri Anda yang mungkin Anda tidak melihatnya. Ya Anda coba benar-benar cari impian dan sikap. Kalau saya biasa bilang ke grup saya, nggak penting nggak bisa ngomong. Yang penting misalnya nih, impian dia ingin menaik hajikan orang tuanya. Nggak penting nggak bisa ngomong. Yang penting orang tuamu naik haji, betul nggak? Tuh, seperti itu. Nggak penting nggak bisa ngomong. Yang penting nanti 2 tahun lagi kamu bisa punya rumah. Yang penting 2 tahun lagi nanti kamu bisa ini dan segala macam Bapak Ibu. Itu impian dan sikap. Karena biasanya yang namanya teknis itu bisa dipelajari ya, seperti presentasi, belajar atau langsung bisa? Pasti belajar. Semua juga kayak gitu. Ya, berbicara di depan juga itu belajar ya. Nah, tapi kalau Anda cuma punya impian dan sikap, oh iya Pak, saya harus sukses. Soalnya saya tuh gini, saya ini. Wah, semua alasan dikeluarin ke upline-nya. Sampai wah, itu air mata bercucuran. Sampai pelukan, habis vision seminar pelukan. Oke, saya pasti sukses ya. Tapi pulang habis itu tidak melakukan kerjanya, ya akhirnya bisa sukses juga nggak bisa, ya. Jadi Anda tetap perlu yang namanya teknis juga. Nah untuk menjadi 100% Anda perlu impian dan sikap dan juga teknis, ya. Nah kadang-kadang orang merasa berat gitu ya untuk belajar, untuk mau mungkin meluangkan waktu untuk menjalankan bisnis ini. Mungkin ada yang seperti itu juga. Saya sudah sibuk gitu, saya nggak sempat misalnya. Yang entah yang kuliah, entah mungkin yang kerja. Nah, demi keberhasilan Anda ya. Anda tahu ya ini gambar apa? Gambar otak ya. Tapi bukan otak-otak. Nah, gunakan bagian tubuh Anda yang paling sempurna, yaitu otak Anda. Otak Anda itu jauh lebih hebat daripada yang namanya superkomputer. Kalau Anda belum pernah lihat nih superkomputer nih, namanya Cray superkomputer. Ini perbandingannya seperti ini. Otak manusia itu beratnya 1,5 kilogram. Tapi Cray superkomputer beratnya 7.000 kilogram. Berapa kali lipat? Wow, berlipat-lipat ya. Tapi otak manusia bisa mengkalkulasi itu 200 triliun kalkulasi per detik. Ya, kalau Cray superkomputer hanya 400 juta. Anda kebayang nggak? Hebat nggak otak kita? Hebat sekali. Ilustrasinya sama seperti ini misalnya. Kadang-kadang kita menggunakan otak kita baik secara sadar maupun nggak sadar. Anda di sini siapa yang bisa loncat tembok 3 meter? Ada nggak yang bisa? Nggak bisa, cuman saya doang. Ya, ya, saya bisa Pak, tapi dari lantai 2 ya, gitu ya. Loncat tembok 3 meter. Tapi kalau misalnya saya lepas 5 ekor anjing di belakang Anda, kira-kira Anda bisa loncat nggak tembok 3 meter? Bisa ya, padahal baru ekornya, gitu ya. Nah, itu, ya, tapi bisa tetap ya. Jadi itu maksudnya kemampuan otak Anda, ya. Menurut Darmadi Dharma Wangsa,
Jangan menyepelekan kemampuan otak Anda. Berilah tugas yang sulit dan jangan kaget, otak Anda akan menyelesaikannya. Maksudnya sama seperti itu. Mungkin yang mahasiswa nih, ya, lagi kepepet gitu ya. Ujian, belum belajar semalam. Wah, gimana pun caranya, semuanya bisa jadi jalan. Mungkin pertama datang paling awal, langsung menentukan posisi yang nilainya paling tinggi, ngikutin di belakangnya, ya. Atau langsung grup meeting, grup meeting sama teman-teman kampusnya bikin contekan bareng, ya. Jadi apapun caranya tiba-tiba bisa keluar aja, ya. Itu kemampuan otak Anda. Jadi jangan meremehkan, Anda sudah dianugerahi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mengalami masa-masa penuh pembelajaran ini ketika saya di posisi bintang 5, kurang lebih seperti itu. Jadi kita di sini kan bisnis leadership, membangun orang. Kita perlu komunikasi. Ini rahasia nih saya bocorkan. Saya sampai bintang 5 itu tidak selesai baca 2 buku yang direkomendasikan. Buku apa? Buku merah sama buku hijau, ya. Berpikir hijau besar dan bagaimana mencari kawan itu saya nggak selesai. Kenapa? Ya karena memang saya nggak suka baca gitu. Mungkin kalau buku merah tuh komik mungkin saya baca gitu. Tapi ini tulisan semua. Ya, jadi saya akhirnya saya nggak pelajari gitu. Saya nggak melihat pentingnya di situ. Nah akhirnya saya mulai kena ya ketika dihajar di sini. Grup saya itu ceritanya dia tuh mau curhat sama saya karena dia bintang 3, downline-nya duluan bintang 4. Wah dia curhat, Gun ini gimana, si ini udah duluan bintang 4 lagi, aduh kaki-kaki gue yang lain rontok nih, gimana nih, padahal kaki yang lain gak ada, ini kaki yang lain rontok gitu. Ini curhatnya ada-ada aja gitu ya. Nah pas dia ngomong seperti itu, karena saya gak baca buku, akhirnya yang ada gimana? Akhirnya yang ada saya marahin Bapak Ibu. Ya lu kerja dong, wah set. Pokoknya akhirnya nusuk di hatinya dia, sakit hati Bapak Ibu. Akhirnya ketika saya coba SMS lagi, apa saya coba hubungin, nggak bisa Bapak Ibu. Ya mundur di situ. Terus ada bawahnya kan, yang bintang 4. Nah yang bintang 4 ini orang, kalau yang tadi upline-nya tuh koleris, ya. Nah yang bintang 4 ini agak plekmatis dan lainnya. Nah waktu itu saya ulang tahun. Dia SMS gini kan, upline, selamat ulang tahun ya up, semoga gini gitu. Terus saya balasnya apa? Udah gak usah basa-basi, lu kapan bintang 5-nya? Wah parah banget Bapak Ibu. Anda ngerti gak? Orang pengen ngucapin selamat ulang tahun, tapi saya masih hubungin bisnis juga, ya. Itu luar biasa. Nah dan banyak sekali. Kayak misalnya saya punya kaki bintang 4 yang lain selain dia, itu dia naik bintang 4 tuh. Dia naik bintang 4 terus wah bangga kan, seneng banget. Tapi saya merasa tersaingi. Karena saya masih bintang 4 juga, belum naik. Saya merasa tersaingi, akhirnya apa? Saya nggak kasih salaman Bapak Ibu. Saya nggak selamatin. Dia bintang 4, saya cuma kasih sinis. Lihat aja loh. Ntar gue tunjukin gue bintang 5, ya. Jadi downline saya juga jadi malah, ya kok upline jadi malah musuhin seperti itu. Nah itu karena saya nggak baca buku, jadi saya nggak denger netpi-nya juga. Saya nggak pelajari lebih lanjut gimana cara membangun komunikasi yang baik, gimana menjadi leader yang baik, gitu. Akhirnya satu persatu mulai resign, ya, resign ya, mulai muntaber lah, mundeber, macam-macam pokoknya istilahnya, ya. Nah, jadi akhirnya saya posisi waktu itu akhirnya berhasil naik ke bintang 5, tapi sangat menyedihkan. Kenapa? Saya naik bintang 5 di NDT, tapi tidak ada grup saya. Karena grup saya udah hilang semua. Betul nggak? Ya? Karena perlakuan saya sama grup saya seperti itu. Itu udah hilang semua. Nah, jadi saya kalau datang ke OPP, ke NDT, atau ke VS itu sendirian. Atau cuma berdua. Ya, wah lumayan dong Pak, berdua. Ih masalahnya berduanya sama upline bukan sama downline. Lah kalau sama downline emang nggak apa-apa kali, enak gitu ya. Ini sama upline kan, jadi ngintilin upline mana-mana karena nggak punya grup. Kalau misalnya istilahnya saya baca buku ya, kalau leader yang nggak punya pengikut, artinya leadernya lagi ngapain? Lagi jalan-jalan Bapak Ibu ya. Jadi saya lagi jadi leader yang jalan-jalan ya. Nah
Dan waktu itu juga kondisinya upline saya itu di luar kota. Ya, seperti yang Anda tahu ya. Jadi ada upline Silver Lion saya, Bapak Haji Sukmana, ya. Kalau nggak karena beliau, mungkin saya nggak akan bisa berdiri di sini sharing sama Anda. Mohon aplaus dulu dong Bapak Haji Sukmana. Nah, Pak Haji itu di luar kota, di Bandung, jarang. Nah, melihat kondisi saya seperti ini, saya sih mikirnya, mungkin ya, nggak tahu nih, saya mikir negatif aja kali ya. Saya sih mikirnya, ya mungkin saya udah dicoret kali dari netlistnya Pak Haji, mungkin seperti itu, gitu ya. Jadi karena nggak pernah ngubungin, saya pikir juga setelah berikut-berikutnya juga saya mikirin, ngapain ya dipikirin, orang nggak punya grup juga, ngapain dipikirin gitu ya. Jadi upline di luar kota, jadi mau curhat nggak bisa, mau curhat kemana gitu kan susah. Dan ini di foto ini juga ini upline saya yang satu lagi gitu. Ini bintang 8 juga Pak Angga. Nah waktu itu beliau di Palembang, ini di luar kota juga. Sedangkan saya di Jakarta. Dan hinaan atau cemoohan lingkungan sekitar semakin menjadi-jadi. Wah, saya kan misalnya pulang nih, naik bus, pulang ke rumah naik bus misalnya. Terus ditanyain gitu, ya BMW-nya taruh mana? Waduh, ya. Bis merah warnanya kan seperti itu. Jadi ya BMW-nya jalan lagi lah nyari penumpang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi grup yang tidak dianggap. Nah, di situ wah stres banget. Sampai akhirnya saya sempetin buat bisa ketemu sama Pak Haji, saya bela-belain. Waktu itu saya lupa saya datang ke Bandung atau beliau yang kebetulan lagi ke Jakarta. Nah, itu saya curhat. Sampai hampir nangis Bapak Ibu, sampai hampir nangis. Oh, kondisinya gimana gini. Wah, udah sedih banget gitu ya. Nah, upline saya tetap udah bersyukur dulu. Paling enggak masih ada elu gitu ya. Wah, paling enggak masih ada. Iyalah gitu ya. Ya kalau dipikir benar juga ya. Kalau nggak ada saya mungkin nggak ada grup saya juga. Ya, nah kemudian malam hari tidak akan berlangsung terus menerus. Betul ya? Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, kenapa ada orang gagal? Ya, yang saya baca di buku, orang gagal itu adalah karena they know what to do, but they don't do what they know. Mereka tahu yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Saya tahu nggak harus baca buku? Tahu. Tapi saya baca nggak? Enggak. Saya tahu nggak harus dengar netpi? Tahu. Tapi saya nggak dengar. Ya. Tapi saya tetap datang pertemuan. Oh, kalau pertemuan mah saya rajin. Benar, saya terus datang ke pertemuan. Bahkan pertemuan bersyarat seperti hari ini, itu saya kejar. Untuk saya sampai tembus. Untuk saya bisa tahu apa yang dibahas di situ. Karena saya haus sama ilmu. Ya, benar-benar saya haus sama ilmu. Tapi kalau suruh baca gitu ya, wah itu susah setengah mati. Nah, bedanya orang sukses dengan orang gagal. Kalau misalnya orang sukses, itu impiannya tetap, dia maju ke impiannya. Ya, contohnya seperti ini nih, Pak Suparman misalnya. Ini Pak Suparman ini, impianku aku datang kan, dia terbang, dia ke bintang 8. Impiannya tetap, tapi dia yang maju ke impiannya. Impian dia BMW, dia baru mulai mungkin dari jalan kaki. Berapa bulan dia beli motor, berapa bulan mungkin dia beli mobil yang biasa, berapa bulan kemudian akhirnya mungkin bisa punya BMW juga. Ya, itu bedanya, itu orang sukses. Nah, kalau orang gagal itu kebalikannya, ya. Dianya tetap impiannya yang dikecilin menuju dia. Dia pengennya BMW. Jalan, ya, kepleset. Ditolak Bapak Ibu. Akhirnya ketika udah mulai ditolak, udah mulai mikir, ya. Harusnya nggak gini, pakai cara gitu aja kali. Kayaknya presentasi ini nggak bener nih. Mungkin slide-nya salah kali. Harusnya mulai dari 7 langkah saya kayaknya, ya. Di otak-atik Bapak Ibu, dipikirin. Ya, kalau istilahnya gold thinker, berpikir 30 hari selama 3 bulan berturut-turut Bapak Ibu ya. Akhirnya dari BMW, udah deh, mobil yang biasa aja. Akhirnya mulai jalanin lagi, ditolak lagi. Akhirnya ya udah deh, motor juga nggak apa-apa. Akhirnya ditolak lagi. Sampai ya udah deh, jalan kaki juga nggak apa-apa. Ya. Nah, nangis ya, udah nggak mau join, menghina ya. Jadi akhirnya posisinya tetap di bintang 3 forever ya. Ini bentar lagi filmnya keluar nih. Ya, bintang 3 juga nggak apa-apa ya, lemes gitu. Itu bedanya orang sukses dengan orang gagal. Nah, Anda yang mana? Anda sendiri yang menentukan ya. Apakah Anda impian Anda mau tetap Anda yang mau maju ke sana, atau
impian Anda tarik menuju ke kondisi Anda sekarang. Ya, itu Anda yang pilih. Nah, untuk bisa menjadi orang sukses, Anda harus berubah, change. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, diperlukan cara berpikir dan tindakan yang berbeda pula. Nah, jadi saya tetap pertemuan dan saya tetap melakukan kerjanya, tapi presentasinya udah mulai jarang-jarang. Akhirnya yang tadinya 30 turun jadi 15, turun jadi 8, akhirnya turun sebulan, mungkin presentasi mungkin cuma 3 kali, atau presentasi mungkin kalau pas ingat aja atau pas lagi pengen, akhirnya turun. Nah, tapi karena saya terus rajin datang pertemuan, nah ada saatnya, ketika saya lagi di kos-kosan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok. Siapa nih? Saya buka pintunya, saya nggak kenal. Ini siapa ini orang ya? Gitu. Pak Gunadi, masih ingat saya nggak? Enggak. Soalnya yang saya tahu, yang manggil saya Pak itu cuman jaringan di Tiansi aja. Yang lainnya enggak kan, panggil nama aja. Pak Gunadi masih ingat saya nggak? Enggak. Siapa ya? Saya ini Pak. Saya grupnya Bapak yang ini. Gitu. Saya mau tanya, saya udah bintang 3 belum ya? Kemarin saya belanja gini. Hah? Masih ada yang belanja. Nanti ya, saya coba cek dulu di netlist. Saya bilang gitu ya kan. Habis itu, oh iya Pak, makasih ya Pak ya. Dicekin, sopan banget orangnya. Bener-bener sopan gitu ya. Terus, udah itu aja. Oh iya Pak, saya kemarin presentasi. Ada yang presentasi grup saya. Nah terus dia bilang, saya mau follow up besok. Bisa bantu nggak ya Pak? Saya mau tolak, cuman saya udah ketemu dia gitu, dan dia ngelihat saya tuh lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Mau saya bilang sok sibuk, nggak enak juga. Yaudah deh, ya bisa di mana? Oh di sini Pak, di Fakultas Ilmu Komputer, di situ nanti jam segini. Oke, yaudah, ya kita ketemu di sana. Ntar ya, saya cekin dulu ya. Pas saya cek netlistnya, bener nih ada orangnya belanja. Wah beneran, ternyata dia nggak bohong. Besoknya pas waktu follow up, saya udah nggak niat, setengah mati udah nggak niat, udah kayaknya kalau ibarat aki mobil tuh udah ya berapa 5 watt kali ya, udah saya pergi yang biasanya kalau presentasi itu pakai rapi-rapi, ini cuma pakai kaos, celana jeans, bolong-bolong lagi, ya kalau nggak bolong kan nggak bisa masuk kakinya ya. Nah pas saya berangkat, saya cuma pakai sendal jepit, Anda bisa bayangin. Saya cuma pakai sendal jepit, saya datang salaman kan. Wah ternyata sama grup saya ini saya udah diedifikasi. Wah ini nih luar biasa, bintang 5, penghasilannya jutaan gitu ya. Oh iya, ya saya digituin malah nunduk gitu ya. Oh iya, ya amin saya bilang gitu ya. Parah banget ya. Nah pas udah saya salaman, diiniin, gini. Terus dia bilang, si prospeknya bilang, oh iya, jadi besok ada pertemuannya ya kata Pak ini ya. Oh iya, kata grup saya kan dia promosi pertemuan. Oh iya ada tuh di daerah situ. Ya oke, gimana bisa datang? Bisa. Yaudah oke, kita ketemu di sana ya. Pas saya pulang, loh kok grup saya jadi ada yang ke pertemuan ya? Saya jadi mikir gitu kan. Wah, ini apa yang terjadi nih? Besoknya saya datang ke pertemuan. Saya udah curiga nih, datang nggak nih? Ternyata datang lebih dulu daripada saya. Wah semangat banget si grup saya sama si prospeknya ini. Nah pas saya akhirnya masuk ke dalam kan impact bintang 5 impact. Nah, bintang 5 impact, impactnya agak bangga dikit. Ya biasanya impact cepet aja gitu ya. Ini impact agak bangga dikit. Bawa orang soalnya. Soalnya saya kalau OPP itu pulang ya nggak circle Bapak Ibu. Ya kan nggak ada siapa-siapa. Ngeliatin crossline aja, circle-nya rame banget gitu ya. Ada yang circle-nya sampai makan tempat gitu. Wah, saking ramenya ya. Nah, pas saya circle, akhirnya saya circle Bapak Ibu setelah sekian lama. Akhirnya saya circle. Saya OPP, saya circle. Saya masih heran aja. Bisa circle juga ya saya ya. Dan saya tuh kalau ngelihat crossline saya ya. Waktu itu kan saya bareng OPP-nya sama grupnya Pak Ruli ya, Pak Ruli Wahyudi. Nah, itu saya circle kayak crossline saya ngeliatin gitu. Gunadi circle, kayak nggak mungkin deh. Wah, itu yang ada di pikiran saya ya.
Saya nggak tahu apa ini. Ya karena biasanya kan saya nyelonong, habis itu saya OPP pulang, gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Nah, bantu beresin juga nggak bertanggung jawab banget deh pokoknya. Pas circle ngomong ini, terus ya deh, Pak, saya join deh, gitu. Wah, join. Ada yang join juga ya ternyata ya. Oh ya udah, udah tanda tangan. Habis itu keluar pertanyaan maut. Pak Gunadi bintang 5 ya? Iya, kan tadi udah lihat sendiri. Oh, grupnya mana Pak yang lain? Waduh, saya bingung Pak. Akhirnya saya keluarkan jawaban maut. Di luar kota. Luar kota. Maksudnya yang mati di luar kota. Ya. Akhirnya dari situ Bapak Ibu itu mulai titik ya. Dia dari orang itu Bapak Ibu. Mungkin kalau orang itu nggak ada Bapak Ibu ya. Sekarang sih orangnya juga udah nggak jalani juga ya. Cuma mungkin kalau dari orang itu nggak ada, nggak pernah ketemu, nggak ngetok kos-kosan saya, mungkin saya nggak bisa berdiri ya di sini. Ya luar biasa. Ya, nah dia akhirnya minta saya, Pak, kalau saya ngajak teman-teman saya boleh nggak? Oh boleh, gitu. Yuk kita adain presentasi, gitu ya. Ya udah, adain presentasi di kos-kosan saya. Waduh, Bapak Ibu, dari dia itu ramenya luar biasa. Itu di kamar kos saya, sampai saya home meeting, itu saking penuhnya, prospek aja, itu udah sampai saya bilang, sorry udah nggak muat, nanti lain kali aja ya. Prospek ditolak Bapak Ibu, gaya banget. Saking nggak muatnya Bapak Ibu. Itu udah kamar kos tuh udah panas banget itu. Ya. Selain panas karena antusiasme, panas karena emang rame Bapak Ibu. Wah presentasi gitu, banyak yang join. Akhirnya dari yang presentasi nggak sampai 8 kali sebulan, saya jadi gold planner lagi Bapak Ibu. Gara-gara orang tersebut. Saya presentasi tiap hari selalu bawa orang. Saya presentasi nih malam gitu. Pak besok boleh nggak bawa orang lagi? Oh boleh. Gitu. Oh, boleh. Gitu. Kebetulan saya kosong dan emang kosong. Dan akhirnya ya saya lakukan dan saya mulai ngikutin sistem. Grup mulai rame dan saya mulai lapor ke upline saya. Pak, Anda pasti nggak percaya. Saya punya grup lagi Pak, gitu ya. Ya akhirnya saya mulai dibenerin kesalahan. Coba mulai baca buku. Dan sejak saat itu baru saya mulai baca buku. Berpikir jauh besar. Saya baru ngerti itu Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu setelah ketemu orang itu. Saya baru ngerti kalau misalnya kita ketemu orang, bagusnya kita bicara tentang dia, jangan bicara tentang kita. Ya mungkin akan membosankan soalnya buat dia. Itu saya baru ngerti. Ya kalau misalnya ketemu orang dipuji-puji lah. Ya ini saya dulu sama grup saya marah-marahin. Ya. Waduh nih buku kenapa nggak dari dulu sih saya bilang gitu ya. Saya nyalain bukunya ya. Nggak bener. Akhirnya mulai rame dan ya alhamdulillah ya akhirnya bisa juga sampai ke posisi sekarang. Nah ya jadi saya waktu itu sempat ngantor juga, lulus ngantor karena kan ya penghasilan saya nggak cukup untuk menopang hidup saya. Jadi akhirnya saya mesti melamar kerja. Ngantor, tapi pas saya sudah bintang 6, grupnya udah mulai lumayan, ya, saya bisa resign dari kantor. Saya ngelihat slip gaji saya sama slip bonus saya, itu slip bonus saya tuh 2 kali lipat dari slip gaji. Wah ngelihatnya juga, wah enakan pakai slip bonus nih. Ya kayaknya saya udah mulai bisa nih. Akhirnya saya pecat bos saya sebelum saya dipecat. Nah, kejadian yang menarik adalah waktu saya mau mundur dari kantor. Saya kan kerja keras, pulang kantor tuh saya kerja keras sekali, benar-benar presentasi. Kenapa? Karena bos saya memotivasi saya. Bos saya itu memotivasi saya untuk saya serius di Tiansi. Anda bisa bayangin nggak? Gimana caranya? Jadi kayak gini. Waktu itu saya dapat hari libur dan hari libur saya udah set waktunya. Saya mau ngapain, mau presentasi kemana. Udah itu hari libur. Tiba-tiba pagi-pagi saya dibangunin sama bos saya. Gun di mana? Di rumah. Oh gitu, mau pergi nggak? Iya sih Bu, saya mau pergi. Oh kayaknya masih masuk kantor deh. Loh kok masuk kantor? Kan saya dapat off nih hari ini. Ya soalnya gini Gun, si ini nggak masuk, jadi kayak mesti gantiin. Oh, tapi saya mesti, saya ngasih alasan macam-macam. Nganterin ibu saya lah, ya. Pokoknya macam-macam saya udah ngasih tahu. Dia bilang terakhirnya seperti ini kalimatnya. Ya udah nggak apa-apa Gun, kalau emang udah nggak pengen kerja lagi. Waduh. Gawat ya, di situ saya termotivasi tuh.
Ya masalahnya kalau misalnya saya saat itu nggak kerja lagi, belum cukup penghasilan saya. Di situ saya benar-benar motivasi gimana caranya supaya saya bisa berhenti kerja. Nah, saya kerjain pulang kantor tuh, saya yang tadinya pulang kantor sama teman-teman ngopi dulu atau nonton, ini saya udah nggak lagi. Saya pulang kantor langsung presentasi. Pulang kantor saya ikut OPP ke Depok waktu itu. Ya pulang kantor pokoknya saya kerjain sampai akhirnya saya tembus bintang 6. Lihat slip bonus saya lebih besar daripada slip gaji. Nah, saya beraniin nanya ke teman saya, caranya resign gimana sih? Gitu. Emang lu mau resign lu? Gitu. Iyalah, gue mau cari kerjaan yang lebih enak aja. Alasannya gitu kan. Saya bilang ke teman saya, oke itu aja tuh, langsung ngomong ke ibu itu. Oke, wah ini ibu bos ya, yang memotivasi saya nih. Jadi saya bilang, saya kan berharap bos saya tuh ngapain Gun berhenti? Udahlah, nggak usah di sini aja kan enak di sini. Saya tuh berharapnya gitu, ya. Saya samperin bos saya, Bu, maaf nih ganggu nggak saya? Nggak, kenapa? Saya mau nanya, kalau misalnya saya mau resign, gimana ya caranya? Oh, langsung aja ke situ. Ya, emang udah disuruh berhenti kayaknya saya nih. Jadi nggak ada di sayang-sayangnya gitu. Akhirnya saya resign. Nah, ada bos saya laki-laki, bapak-bapak yang kayaknya masih butuh saya gitu ya. Nah dia akhirnya manggil saya ke ruangannya. Gun, ke ruangan saya ya. Oh iya, saya masuk gitu. Mau minum apa? Mau minum apa? Selama kerja nggak pernah saya ditawarin minum. Tiba-tiba nih mau minum apa? Kopi apa teh? Wah nggak usah repot-repot pak. Gitu. Ya udah. Akhirnya dia nanya, saya dengar kamu katanya mau resign. Kenapa mau resign? Cerita sama bapak. Cie. Dalam hati sialan nih si bos nih, gila ada butuhnya aja. Saya bilang gitu, iya pak, soalnya saya ditawarin kerja di perusahaan om. Saya bilang, wah kamu itu kalau kerja di perusahaan saudara nggak enak, ntar gini. Dia bilang gitu. Masa sih pak? Iya, lu saya teman saya ada tuh, wah dia ceritain semua, wah dikasih input negatif lah pokoknya, ya. Terus saya bilang, kan saya udah dengar mengatasi kendala soalnya ya. Nah terus saya udah bilang. Enggak kok pak, om saya itu baik banget. Hah? Iya, tahun lalu aja dia bagi-bagi mobil loh pak. Wah, yang benar kamu. Bener pak, gitu ya. Dalam hati om Lee Jin Yuan gitu kan. Nah, ya jadi akhirnya udah saya berhenti, saya cabut bapak ibu ya. Dan mulai qualified challenge-nya CLW live. Saya baru ikut CLW itu baru bintang 6. Baru lolos CLW ya. Ya baru sadar soalnya ya, jalan-jalan ke luar negeri dan akhirnya bisa bintang 8 juga Excel. Nah, apa yang saya kerjakan? Kira-kira apa ya? Pastinya 7 langkah. Ya, nggak ada yang lain, 7 langkah. Impian, daftar nama, buat janji, presentasi, tindak lanjut, pakai produk, alat bantu, ya. Kenapa dulu saya tidak kerjakan 7 langkah? Menurut saya 7 langkah sebagai distributor yang tidak berkembang, langkahnya sederhana sehingga disepelekan. Daftar nama kan ada gue di handphone, ya, ada yang kayak gitu, ya, nggak usah angkat tangan ya, gitu, tunjuk jari aja. Nah, ya sama presentasi juga, follow up juga, seperti hal-hal sederhana kayak minjemin info pack itu saya nggak lakukan, ya. Saat presentasi atau OPP kan diulang-ulang 7 langkah, bosan, padahal nggak dikerjain, tapi bosan, oh dibahas mulu, bosan lah pak. Saya udah tahu, saya mau kunci sukses yang lain, misalnya kayak gitu. Ya saya seperti itu. Dan mengkorting 7 langkah sukses menjadi 2-3 langkah sukses saja. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Tadi daftar nama saya nggak kerjain. Itu artinya saya kerjain nggak poin daftar nama? Nggak kerjain. Berarti 7 langkah jadi tinggal berapa langkah? Jadi tinggal 6. Dreambook saya nggak buat. Jadi tinggal berapa langkah? 5. Yang saya kerjain cuman buat janji, presentasi, follow up. Oh selesai. Pakai produk nggak saya? Enggak. Ngerti juga enggak. Saya baru ngerti double cellulose tuh ya pas udah pelajarin gitu. Pas itu mah nggak ngerti double cellulose nih, gue keracunan gak ya? Nah, seperti itu. Ya jadi cuman 2-3 langkah sukses saja. Nah, jadi sudah merasa menjalankan, gue udah kok presentasi udah, follow up udah. Kurang apa? Ya, kurang ajar kali ya. Jadi makanya nggak sukses-sukses ya. Jadi intinya saya belum paham dengan 7 langkah sukses. Nah 7 langkah sukses itu prinsipnya seperti ini. Siapa di sini yang bisa masak mie instan? Semua bisa ya masak mie instan.
Nah, kalau kita masak mie instan, kita butuh apa? Pertama, pancinya. Ya. Yang kedua butuh apa? Mie-nya. Yang ketiga butuh garpu. Yang keempat butuh kompor dan gas. Yang kelima butuh air. Yang keenam butuh mangkoknya. Ya. Baru deh jadi mie-nya. Jadi lapar nggak? Ya. Nah, ini 7 langkah. Ya. Seperti itu. Ya. Panci, mie, kompor, mangkok ya, garpu dan lain-lain. Ya, sekarang gini, ini kurang satu bisa jadi nggak mie-nya? Ya, misalnya nih, Anda nggak pakai air, ya, jadinya apa? Mie bakar kali ya. Ya. Garpunya nggak ada. Oh, Pak, Anda nggak tahu saya salah satu anggota debus Pak. Saya nggak perlu garpu, ya, misalnya, nggak ada panci, gitu ya. Gimana? Mau taruh di tangan? Ya, terus dibakar tangan Anda, nggak bisa kan? Jadi Anda butuh semua, ya. Tapi yang paling penting apa sih dari masak mie instan ini? Apa yang paling penting? Mie-nya? Bukan. Yang paling penting adalah yang masak. Lah sekarang gini deh, ini ada lengkap nih, garpu, panci, mangkok, air, mie, sama kompor. Udah deh Anda taruh semua di situ, set. Terus Anda berdoa, semoga jadi, semoga jadi, semoga jadi. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Yang ada Tuhan kirim petir nih, kebanyakan berdoa nih, nggak action mulu ya. Yang paling penting adalah diri kita yang melakukannya. Ya itu yang paling penting. Jadi Anda harus sadar ya, 7 langkah itu dibuat ya untuk itu. Satu kesatuan, nggak boleh kurang satu pun. Ya, hari ini Anda yang belum buat daftar nama, Anda buat. Tertulis, buat apa sih Pak? Buat duplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda merasa nggak butuh, buat duplikasi. Masalahnya kalau Anda nggak buat, jaringan Anda buat nggak? Nggak ada yang buat Bapak Ibu. Ya, masalahnya di situ. Itu contohnya aja daftar nama ya. Nah terus peta aset unicorn, ini kan yang harus kita kerjakan kan? Untuk punya aset yang sehat dan kuat. Nah, gimana caranya menghabiskan seekor gajah? Gimana? Nggak bisa kan langsung dimakan utuh, nggak bisa. Yang kita lakukan adalah kita potong sedikit demi sedikit baru bisa dimakan. Jadi kita selesaikan goal yang kecil dulu. CP bintang 4. Anda fokus CP bintang 4 dulu. Anda nggak usah fokus, Excel, gimana caranya Excel ya? Oh Pak, susah Pak, akhirnya ngedon. Ya, CP belum, udah ngedon. Nggak, ngeliatnya yang jauh dulu, Excel. Jangan Bapak Ibu, Anda selesaiin aja ini dulu. Iya Excel Anda lihat, cuman Anda kerjainnya yang ini dulu. CP bintang 4. Ya. Nah, tapi yang harus dilakukan pertama kali, Anda tentukan deadline-nya. Misalnya nih, Anda dapat tugas, entah dari siapa deh. Tugas nyapu misalnya. Tolong sapu halaman rumah. Ya, yang bersih. Rumput-rumput semua sampahnya tolong disapu. Kapan nih butuh bersihnya? Ya kapan-kapan sih, dikerjain nggak? Enggak kali ya. Ya, mungkin kemana dulu, ngasok dulu ya. Sama, kalau CP bintang 4 ini Anda nggak tentukan deadline-nya. Kapan Anda mau ngerjainnya? Ya, Anda tentuin, ini contoh aja ya, contoh misalnya 25 Mei misalnya. Anda mau jadi CP bintang 4 25 Mei atau kalau ini sekarang tanggal 19, 25 Juni misalnya. Wah, 25 Juni saya harus nih CP bintang 4. Core person-nya udah, bintang 4-nya nih saya kejar. Misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau Anda merasa sulit, selalu ingat hal ini. Ya, jangan menyepelekan kemampuan otak Anda. Berilah tugas yang sulit dan jangan kaget, otak Anda akan menyelesaikannya. Yang jadi masalah adalah orang lupa kalau dia punya otak, ya. Dikasih challenge nih sama upline-nya. Baru lihat syaratnya, udah aduh nggak mungkin. Sama aja seperti Anda ngelihat tembok 3 meter, benar nggak? Gimana cara biar akhirnya Anda bisa loncat? Dilepas ekornya, ya kan? Baru Anda bisa loncat. Nah sama, Anda ada challenge apapun dari upline Anda, ya. Misalnya kayak ada core leader, challenge core leader ketemu Pak Luis misalnya, ya. Anda ingat baik-baik bahwa Anda punya otak Bapak Ibu, dan otak itu akan bekerja keras untuk Anda bisa menyelesaikan challenge tersebut. Jadi mulai hari ini ke depannya Anda semua di sini harus tembus setiap challenge unicorn. Setuju? Close dulu dong buat Anda. Ya, core leader kapan? Bulan depannya misalnya. Core leader plus bulan depannya lagi atau 2 bulan lagi. Terserah Anda. Anda yang nentukan. Anda yang menentukan, ya. Bukan upline Anda.
Ya kan lucu aja Bapak Ibu. Sekarang Anda mau nikah nih, istri, misalnya Anda yang cowok mau nikah, istrinya ditentuin sama upline Anda. Tuh, lo nikah sama yang itu ya. Ya. Mau nggak? Belum tuh mau. Sama aja, Anda sendiri yang buat. Gitu. Tapi upline Anda mengarahkan. Oke, sekarang kan tanggal 19 Juni. Saya akan kejar core leader plus tanggal 19 Juli up. Wah, upline Anda kan, oke, kita berjuang sama-sama. Oh, salaman, pelukan luar biasa. Up. Jadi 19 Juli 2011 ya, bukan up 2012. Ya. Upline Anda akan mengarahkan, ya 2012 kelamaan, ntar keburu kiamat gitu ya. Nah, jadi Excel ya sama dan seterusnya. Dan 7 kebiasaan ini yang harus kita kerjakan terus-menerus. 7 kebiasaan. Ya, Dreambook, tambah terus daftar nama dan lain-lain. Ya, nanti bisa dibahas sama pengundang Anda, upline Anda. Ya. Kerjakan apa yang tidak dikerjakan orang lain dan Anda akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Sekarang gini, kalau misalnya orang yang kemarin tidak Excel, bisa ke Korea nggak? Pas kualifikasi DHU kemarin, dia nggak Excel, bisa ke Korea nggak? Nggak bisa. Yang bisa ke Korea hanyalah yang Excel, ya. Beberapa bulan lagi akan ada yang namanya CLW misalnya. Kalau Anda nggak CL, Anda bisa ikut CLW nggak? Nggak bisa. Yang bisa ikut CLW hanyalah yang CL. Jadi kalau Anda kerjakan apa yang tidak dikerjakan orang lain, Anda akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Anda CL, Anda CLW. Yang nggak CL, nggak CLW. Ya, seperti itu. Anda bisa dapatkan bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Nah, kita sering lupa apa ya? Lupa bahwa manusia berusaha titik-titik menentukan. Titik-titik itu apa? Ya, Tuhan. Betul ya? Jadi kita sering lupa, ada soundnya Pak ya. Tuhan menentukan. Akibatnya ketika kita lupa, kita sering sekali yang namanya stres. Ya itu. Belum ngejar udah pusing duluan. Aduh, gimana nih? Ngejar tengah-tengah nih, masih jauh. Udah tengah bulan, masih jauh. Udah stres duluan. Anda kerjain aja Bapak Ibu. Tuhan yang menentukan. Kalau memang Anda sudah layak untuk dapatkan CL, CLP, Excel, Anda pasti dapatkan kok. Tinggal Anda kerjain. Tuhan yang akan melihat Anda layak atau enggak. Kerja Anda seperti apa. Tuhan tuh gak pernah tidur. Setuju gak sama saya? Tuhan gak pernah tidur. Tuhan melihat kok kerja Anda. Saya merasa, kenapa waktu itu downline saya ngetok pintu kamar kos saya, padahal saya sedang down-downnya, saya sedang lemahnya menjalankan bisnis ini. Karena mungkin Tuhan melihat saya terus berusaha. Saya terus, walaupun sendirian, saya tetap datang pertemuan. Walaupun saya presentasi cuma 3-4 kali, tapi saya tetap presentasi. Dan Tuhan mungkin mengirimkan dia sebagai jalan. Nih, mau gak usaha sekali lagi? Saya kirimin. Gitu. Padahal kalau dia datang dan saya tolak untuk bantu dia follow up, bisa gak? Bisa Bapak Ibu. Tapi saya masih tetap mau berusaha. Dan Tuhan yang menentukan, yang akhirnya bisa membuat saya bisa punya grup lagi. Ya. Sekarang saya mau ajak Anda terbang Bapak Ibu. Saya mau ajak Anda melihat dari jauh. Anda lihat pemandangan ini. Kira-kira gimana pemandangannya? Bagus nggak? Gunung-gunung, bukit, dan lain-lain ya. Ini siapa yang menciptakan semuanya? Tuhan yang menciptakan. Ya. Saya ajak Anda terbang, naik pesawat ya, untuk melihat pemandangan dari atas sana. Anda lihat nih rumah ya. Kalau mungkin Anda berada di bawah sana, rumah itu besar nggak? Besar. Tapi kalau Anda dari sini, Anda pakai jari aja bisa Anda tutup nggak? Bisa Bapak Ibu. Ya. Anda terbang lebih tinggi lagi. Pesawat yang Anda naiki besar, tapi ketika Anda sudah terbang tinggi, pakai jempol aja udah ketutup Bapak Ibu. Kecil sekali, ya. Satu kota Purwokerto ini, mungkin kalau Anda udah terbang lebih tinggi lagi, kan jadi kecil. Anda mungkin melihat, rumah saya udah nggak kelihatan. Rumah teman saya yang besar sekali itu juga udah nggak kelihatan. Rumah bos saya yang besar banget itu juga udah nggak kelihatan. Makin tinggi Anda terbang, makin jauh Anda melihat, makin terlihat kecil semuanya. Ya, makin jauh lagi, ya. Sekarang saya melihat bumi dibanding Venus, Mars, Merkuri dan Pluto. Bumi besar nggak? Besar. Tapi pertanyaan saya, ini bumi segini, Purwokertonya kelihatan nggak?
Enggak. Pulau Jawanya aja juga udah susah ngelihatnya. Ya. Ini bumi. Kita ukur lagi dengan planet yang lain. Ini bumi. Dibandingkan dengan Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, bumi berapa kali lipat? Kecil sekali, Bapak Ibu. Indonesia udah nggak kelihatan di sini. Ya. Dibanding matahari, cuman titik. Bumi itu cuman titik. Bahkan lebih kecil dari semut mungkin. Ya. Dibanding matahari, Bapak Ibu. Tapi, ya, ini galaksi, Bapak Ibu. Ya. Matahari juga udah nggak kelihatan, Bapak Ibu. Kecil sekali. Ya. Dan galaksi itu ada banyak, bukan cuma satu. Ada di mana-mana nih galaksi. Matahari udah nggak kelihatan. Bumi apalagi. Purwokerto, ya ampun, ya. Maksudnya adalah, ya, Tuhan itu pemilik segalanya, Bapak Ibu. Sekarang kalau Tuhan menentukan kita semua yang ada di ruangan ini itu jadi director 5 diamond, Tuhan akan miskin nggak? Kira-kira Tuhan sanggup nggak menjadikan Anda semua mungkin sebagai penerima villa? Sanggup, Bapak Ibu. Tinggal masalahnya Anda mau nggak berusaha seperti itu. Anda mungkin punya daftar nama yang Anda buat presentasi, Anda buat janji, Anda gemeteran setengah mati. Anda telepon nih, pencet nomornya 081 bla bla bla, ya. Pas nyambung Anda tutup. Pas nomor yang Anda tuju, waduh alhamdulillah ya ampun, up. Nomornya nggak aktif, up. Seneng sama upline-nya malah gitu. Ya. Herannya upline-nya malah ikutan seneng, nggak aktif ya alhamdulillah. Gawat Bapak Ibu. Anda harus ingat bahwa Tuhan milik segalanya. Anda berusaha aja Bapak Ibu. Kalau nanti mungkin ada yang nggak tertarik, ada yang nggak mau, atau mungkin ada yang menolak Anda mentah-mentah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tuhan tidak tidur. Tuhan menilai itu sebagai satu usaha Anda. Setuju nggak Mas saya? Setuju. Jadi sekarang semuanya mau berusaha ya, mau berusaha. Jangan menyerah sebelum Anda mencoba. Jangan menyerah dan selalu selesaikan. Ya, jadi jangan lupa sambil usaha Anda berdoa Bapak Ibu. Ya. Nah ini skema kehidupan. Ya. Ini kita lahir di sini. Kemudian ini kondisi saat ini, mungkin di ruangan ini, ya. Dreams Anda tercapai, Anda dapat mobil, kapal, pesawat, villa, Anda bisa ngajak orang tua Anda kemana, ngajak anak Anda kemana, suami istri Anda mungkin bisa Anda belikan apapun, baru Anda sampai ke akhir hayat. Itu semua yang kita mau, betul? Betul ya? Ya. Nah di sini garis finishnya. Nah ini kehidupan itu cuma sejarak ini. Dan di sini itu afterlife, kehidupan setelah mati, yang kita nggak tahu sampai mana ujungnya. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau finishnya itu ternyata sebelum dreams Anda tercapai? Ya, Anda lagi berjuang, ternyata, ya, Anda udah harus mengalami yang namanya, ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Saya nggak tahu siapa yang ada di sini, saya nggak tahu. Mungkin kita, mungkin orang di luar sana, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Ketika kita sudah berada di dalam situ, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa presentasi? Nggak bisa. Kita mau teriak-teriak juga nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Keluarga kita gimana? Kita nggak bisa memberikan kebahagiaan sama mereka. Kita nggak bisa mewujudkan impian kita terhadap mereka, nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Ya. Bukankah ini rumahmu yang sebenarnya? Ya. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Anda kebayang seperti ini, mungkin Anda serem sendiri Bapak Ibu. Tapi saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda bahwa ya hal tersebut itu belum terjadi. Jadi Anda harus bersyukur Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Anda harus bersyukur dalam segala hal. Prospek Anda nolak, Anda bersyukur Bapak Ibu. Ya, grup Anda mungkin memutuskan untuk nggak aktif, Anda bersyukur Bapak Ibu. Anda masih diberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya Anda sudah finish Bapak Ibu, sudah dipanggil oleh Maha Kuasa, itu yang paling parah Bapak Ibu. Anda sudah tidak diberikan kesempatan untuk berjuang lagi. Tapi hal tersebut belum terjadi, ya.
Jangan menunda Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah tahu sampai kapan, ya. Kita masih bisa berjuang di sini. Ya. Kita harus manfaatkan waktu yang ada. Jangan menunda. Ya. Nah Bapak Ibu, Anda jalankan bisnis ini. Mau Anda bawa kemana bisnis ini? Orang-orang yang Anda presentasi, Anda ajak ke pertemuan itu mau Anda ajak kemana? Anda punya nggak visinya? Ya. Nah, ya visi. Anda melihat sampai mana? Sejauh mana? Nah ini ada video. Ini video sebuah perusahaan kaca. Perusahaan kaca itu dia memiliki visi. Anda tahu ya kalau perusahaan kaca, ya dia membuat kaca. Buat apa sih kaca? Buat gelas, buat jendela, ya. Tapi dia punya visi. Perusahaan dia akan bisa membuat satu hari orang tidak bisa melewati hari tanpa menggunakan produk dari dia. Kita lihat video berikut. Ya Bapak Ibu, itu contoh visi. Ini cuma perusahaan kaca, ya, Corning namanya. Jadi Anda bisa nggak punya visi sejauh itu? Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Anda mau bawa bisnis Anda, orang-orang yang Anda presentasi, orang-orang yang Anda ajak gabung, itu mau sampai mana? Ya, nah, Anda pernah bermain teater pikiran nggak? Kalau belum pernah, saya akan bantu. Ya, ini ikuti saya. Tolong pejamkan mata Anda. Tolong pejamkan mata Anda. Anda bermain teater pikiran. Pikiran Anda saat ini seperti sedang melihat Anda sendiri. Seperti Anda sedang menonton sebuah film. Tapi itu Anda yang ada di dalamnya. Anda ingat-ingat ketika awal Anda dipresentasi. Anda mengingat ketika awal Anda dibuat janji. Anda mengingat hal itu. Anda melihat waktu itu Anda sedang di mana, Anda sedang di mana, Anda dibuat janji, diajak ketemu oleh sponsor Anda, diajak ketemu oleh pengundang Anda, dipresentasi, kemudian Anda melihat Anda datang ke pertemuan untuk pertama kali, ya bersama dengan upline Anda, dan Anda memutuskan untuk akhirnya serius di bisnis ini. Anda bilang sama upline Anda, oke kita serius. Anda mulai jalan. Anda mulai mengusahakan bintang 2 Anda. Anda mulai mengusahakan bintang 3 Anda. Anda mulai tembus core person. Di acara NDT Anda maju sebagai new core person. Wah, upline Anda memberikan selamat sama Anda. Luar biasa, luar biasa. Ya, ayo kita berjuang lagi, kita kejar yang lebih tinggi lagi. Kemudian Anda ingat saat-saat Anda dibantu presentasi sama upline Anda. Anda ingat saat-saat di mana Anda berhasil melakukan presentasi sendirian. Anda belajar melakukan presentasi sendirian dan Anda berani melakukan presentasi. Hasilnya mungkin ditolak. Hasilnya mungkin saat itu ditolak. Saat itu mungkin ada yang tertarik, ada yang mau gabung, ada yang mau akhirnya bekerja sama dengan Anda. Anda berhasil ngajak orang ke pertemuan lagi. Dan orang-orang yang Anda ajak berhasil bintang 3 juga. Dan Anda berhasil naik ke bintang 4. Di NDT Anda maju lagi sebagai new bintang 4. Ya. Ada grup Anda beberapa hadir memberikan selamat sama Anda. Dan ada upline Anda juga yang hadir berikan selamat sama Anda. Selamat bintang 4, luar biasa. Pulang dari pertemuan Anda ngumpul dengan grup Anda. Ayo kita set goalnya gimana. Anda berdiskusi sama upline Anda, kita presentasi di mana lagi, besok di mana, lusa di mana. Anda buat janji sama grup Anda lakukan kerjanya, Anda presentasi. Kadang Anda pulang malam, kadang mungkin Anda pulang pagi, atau mungkin Anda pulang tidak dibukakan pintu rumah Anda, dan Anda harus menginap di rumah grup Anda. Anda terus kerjakan, Anda bantu grup Anda. Sampai grup Anda ada yang maju, berhasil jadi bintang 4. Anda berikan selamat sama mereka. Dan Anda maju sebagai bintang 5. Anda kerjakan lagi. Jangan stop di sini. Ayo, kita kerja terus. Anda berjuang lagi bersama grup Anda. Grup Anda ada yang presentasi di sana, Anda bantu presentasi di mana, Anda bantu grup Anda yang di mana, presentasi terus melakukan kerjanya. Pertemuan mulai rame. Tadinya pertemuan grup Anda mungkin hanya 10%, tapi sekarang di pertemuan grup Anda 50%. Itu grup Anda semua. Anda mulai besar.
Anda bantu lagi grup Anda, bantu terus. Mungkin Anda ada grup Anda yang bilang, saya mundur aja ya, nggak boleh sama orang tua, nggak boleh sama suami, nggak boleh sama istri, saya mundur aja ya, bos saya dan lain sebagainya macam. Ada grup Anda yang mundur, tapi Anda tidak peduli, Anda terus melakukan kerjanya, Anda berhasil maju sebagai bintang 6. Grup Anda yang bertahan, mereka bersorak gembira, yes, selamat, bintang 6. Upline Anda memberikan selamat sama Anda, luar biasa, bintang 6. Saya udah tahu dari awal bahwa Anda pasti bisa mencapai posisi ini. Ayo kita kejar posisi yang lebih tinggi lagi. Anda terus melakukan kerjanya, Grup Anda ada yang bertahan, grup Anda ada yang mundur. Anda nggak peduli, Anda terus lakukan kerjanya. Anda berhasil naik bintang 7. Di NDT, di Vision Seminar, Anda maju sebagai bintang 7. Anda lihat grup Anda ramai sekali. Mereka menyambut Anda, menghampiri. Ketika Anda turun panggung, mereka menyambut Anda, menghampiri Anda. Mereka mengangkat Anda. Upline bintang 7. Luar biasa, kami bangga dengan Anda. Grup Anda bicara seperti itu. Dan ada upline Anda yang juga memberikan selamat sama Anda. Luar biasa. Bintang 7 ini prestasi yang sangat luar biasa. Saya sudah tahu dari awal Anda pasti bisa mencapai posisi ini. Dan Anda terus melakukan kerjanya. Anda tidak berhenti sampai situ. Terus melakukan kerjanya sampai akhirnya Anda berhasil membantu grup Anda menjadi bintang 7. Dan akhirnya Anda berhasil menjadi bintang 8. Anda maju ke Vision Seminar, ke NDT sebagai new bintang 8. Anda berbicara semangat sekali. Anda berterima kasih kepada grup Anda. Saya berterima kasih, bintang 8 ini saya persembahkan untuk grup saya yang luar biasa. Dan grup Anda memberikan sambutan dengan teriakan yang kencang sekali. Yes, upline. Luar biasa upline. Saya bangga sama upline. Saya bangga punya upline seperti Anda. Anda turun, grup Anda menyambut Anda ramai sekali. Ya, Anda diangkat, mereka melempar-lempar Anda ke udara. Dan Anda semangat sekali. Yes. Giliran Anda berikutnya, Anda bilang seperti itu kepada grup Anda. Anda terus melakukan kerjanya, sampai Anda berhasil naik peringkat lagi. Dan sampai ketika ada acara Tian's World Celebration, Anda hadir. Anda ketika datang ke acara ini, Anda ingat, ini acara yang dulu ketika saya masih bintang 3 atau bintang 4 saya hadir. Saya melihat ada upline saya yang datang, terima mobilnya. Sekarang saya datang di sini sebagai calon penerima reward. Apakah saya bisa dapat rewardnya? Apakah saya bisa? Dan di belakang Anda ada upline Anda yang menepuk pundak Anda. Tenang aja, kamu sudah bekerja keras. Biar Tuhan yang menentukan sisanya. Mulai disebut satu persatu. Dari Jakarta, Bapak ini, Ibu ini, dari Bandung, dari Medan, dari Surabaya. Dan ketika disebut dari Purwokerto, dan itu nama Anda Bapak Ibu. Dan itu nama Anda. Anda kaget. Tapi Anda nggak percaya. Benar itu nama saya. Dipanggil lagi. Dari Purwokerto. Bapak, Ibu. Dan itu memang benar nama Anda. Dan Anda maju. Dan Anda melihat sambil Anda berjalan maju ke panggung. Grup Anda melambaikan tangannya. Upline Anda menunjuk-nunjuk Anda sambil upline Anda bilang, saya udah tahu kamu pasti dapat. Anda terus maju ke panggung. Anda salaman dengan Mr. Lee, Anda pelukan dengan Mr. Lee, Anda bangga sekali. Yes, dapat. Dan Anda melihat dari panggung di ujung itu ada keluarga Anda. Keluarga Anda yang menangis gembira melihat Anda berhasil. Setelah selama ini melewati halang rintang, Anda berhasil dapatkan rewardnya. Dan ketika Anda sampai di satu tempat, ya, Anda buka mata Anda. Anda sampai di satu tempat. Anda melihat tempat ini. Anda melihat, saya seperti kenal tempat ini. Tempat apa ini? Saya seperti kenal. Dan ketika Anda melihat, Anda mulai mendengar musik ini. Anda mendengar musik ini. Selamat datang di acara Vision Seminar Purwokerto. Wah, semua hadirin
tepuk tangan semua, memberikan semangat, antusias yang paling besar. Iya, Vision Seminar. Anda ingat lagi ketika Anda awal pertama kali gabung, Anda diajak datang, upline Anda ke acara seperti ini. Anda mungkin duduk di pojok belakang. Anda tidak pernah lupa masa itu. Dan mari kita sambut leader kita, Bintang 8 Indonesia. Para Bintang 8 dipanggil. Para Bintang 8 dipanggil. Oke Bapak Ibu, kita sambut peringkat yang lebih tinggi lagi, Bronze Lion Indonesia. Mulai dipanggil satu persatu, Bronze Lion. Bapak ini, Ibu ini, mulai dipanggil satu persatu. Silver Lion Indonesia dipanggil. Bapak Ibu, kita sambut peringkat di atas Silver Lion, yaitu Gold Lion. Kita sambut para Gold Lion Indonesia. Gold Lion maju Bapak Ibu. Dan Anda melihat ini tempat yang dulu membuat saya mau menjalankan bisnis ini. Tempat yang membuat saya mau semangat jalankan bisnis ini. Dan tapi nama Anda belum dipanggil. Nama Anda belum dipanggil. Dan Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita berikan semangat yang sangat luar biasa untuk pembicara utama kita, pembicara utama Vision Seminar kali ini. Dan MC memanggil nama Anda Bapak Ibu. MC memanggil nama Anda. Dan Anda maju. Anda maju dengan gugup sekali, tapi Anda senang sekali. Anda maju ke depan dan Anda melambaikan tangan Anda. Dan ada grup Anda di sana. Grup Anda di sana melambaikan tangan Anda. Upline, up. Anda luar biasa, up. Dan Anda semangat sekali Bapak Ibu. Yes. Anda berdiri di panggung, bangga sekali Anda menjadi pembicara utama yang dulu Anda cuma peserta. Sekarang Anda menceritakan kisah Anda Bapak Ibu. Sebagai pembicara utama di Vision Seminar Bapak Ibu. Ada orang tua Anda, istri Anda, suami Anda hadir ke acara itu. Dan mereka bangga sekali melihat Anda sebagai pembicara utama atas kerja keras Anda selama ini. Dan hal itu Bapak Ibu, hal itu bisa terjadi asal Anda mau melakukan lebih banyak. Dan Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak. Terus lakukan, terus lakukan. Jadi Gold Planner terus melakukan. Dan jangan pernah menyerah sampai Anda berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.